Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba sekalian saya record. Jadi nanti bisa saya upload di El Sakti. Tadi kelas siang tadi bisa sih, saya upload di YouTube, terus kemudian URL-nya saya kasih di El Sakti gitu. Tapi nggak tahu ini kelas ini ya. Baik, kalau kemarin kita bicara tentang ada tugasnya kemarin, ada bab tentang apa kemarin? Accounting Conceptual Framework atau kerangka konseptual akuntansi. Maka sekarang yang kedua tentang balance sheet atau laporan posisi keuangan, atau mungkin Anda lebih familiar dengan istilah neraca ya. Apa itu neraca? Oke ya, ini Anda lebih familiar dengan kata itu. Neraca itu yang di dalamnya adalah, atau ini laporan keuangan yang isinya itu ada 3 dari 10 elemen laporan keuangan yang sudah menjadi tugas Anda kemarin ya. 3 diantaranya itu ada di neraca ini, di balance sheet, yaitu ada aset, ada kewajiban atau liabilitas, dan ada modal atau ekuitas. Sehingga kemudian balance sheet itu sebetulnya kan cerminan dari rumus akuntansi ya. Rumus dasar akuntansi itu kan aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, itu kan adanya di neraca. Gitu ya. Nah, itu adalah jenis dari laporan keuangan balance sheet itu. Yang pertama, di dalamnya ada elemen laporan keuangan yang disebut sebagai aset atau aktiva, yaitu sumber ekonomi yang diharapkan memberi manfaat di masa mendatang yang cukup pasti. Ini aset ya, yang dikuasai atau dimiliki. Ini dua hal yang berbeda. Bisa dikuasai, bisa dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa atau transaksi di masa yang lalu. Dimiliki itu kalau perusahaan membeli gedung ya, atau membeli aset tetap yang lain, itu dimiliki. Kalau dikuasai, misalnya perusahaan menyewa gedung, katakan untuk kantor pemasaran selama 5 atau 10 tahun, kan itu bukan milik perusahaan, tapi karena sudah disewa, maka perusahaan bisa menguasai mau diapain gitu kan, boleh gitu ya. Jadi dimiliki itu beda dengan dikuasai gitu ya. Itu perbedaan antara dikuasai maupun dimiliki. Kalau dimiliki jelas itu adalah aset perusahaan karena memang sudah beli gitu. Kalau dikuasai, nah itu juga sudah bisa ya, dikuasai itu termasuk aset perusahaan tuh, walaupun hanya sewa 5 atau 10 tahun gitu ya. Dikuasai itu ya, itu bisa dianggap sebagai aset perusahaan walaupun tidak memiliki ya. Cinta pun juga tidak harus memiliki gitu katanya gitu ya. Nah, itu ada kas. Di dalamnya contoh dari aset pos-posnya itu ada kas, ada persediaan. Nah, ini di dalam tugas Anda ada yang sudah lebih lengkap gitu ya. Ada kas, ada persediaan, ada piutang, ada gedung, ada tanah, surat berharga, ada mesin, dan seterusnya. Semuanya yang ada di aset gitu ya. Entah itu aset lancar, aset tetap, dan yang lainnya. Itu aset. Yang kedua adalah kewajiban atau liabilitas, liability, liabilitas. Nah, liabilitas itu adalah hak kreditor atas aset perusahaan. Atau kalau dibuat dengan kalimat lain, itu adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Kreditor di sini misalnya perbankan. Ya, perusahaan butuh dana, mengajukan kredit ke perbankan. Kan punya kewajiban tuh ya untuk kemudian nanti melunasi. Maka itu maksud dari hak kreditor. Jadi kewajiban perusahaan adalah nanti melunasi kepada kreditor itu ya. Ini untuk pengertian yang kedua, liabilitas. Baik, kita lanjutkan. Jadi neraca itu, balance sheet itu manfaatnya adalah untuk menilai likuiditas dan solvabilitas. Siapa yang menilai? User. Nah, kemarin kita sudah bahas user, ada present user, ada satunya apa? Potensial user. Nah, mereka itu menggunakan pengguna laporan keuangan, salah satunya neraca, itu mereka menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan itu dari neraca.
Nah, apa itu likuiditas? Likuiditas itu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Panjang pendek perusahaan itu lazimnya 12 bulan atau 1 tahun. Nah, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, untuk dua istilah ini nanti akan lebih Anda temukan di mata kuliah analisis laporan keuangan, ALK. Bukan AKL ya, kalau AKL itu akuntansi keuangan lanjutan. Nah, ini yang ALK di semester 5 nanti ya. Hanya saja nanti di solvabilitas di ALK itu lebih pada jangka panjang nanti pembahasannya. Nah, sehingga kemudian kalau mengikuti model tradisional, neraca itu adalah laporan yang sifatnya historis, yang sudah terjadi ya, historis, yang menyajikan hasil kumulatif dari semua transaksi masa lalu. Anda tahu neraca itu periodisasinya di neraca per 31 Desember X1 gitu ya. Per 31 Desember tahun sekian. Kan gitu ya. Laporan keuangan kan semuanya seperti itu. Laba rugi, neraca ya. Nama perusahaan, jenis laporan keuangan, terus kemudian baris yang ketiga itu per 31 Desember tahun sekian. Gitu ya. Nah, ini adalah laporan yang sifatnya historis. Anda lihat tuh ya, per 31 Desember kasnya itu berasal dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Posisinya berapa? 31 Desember. Jadi ada Januari naik, Februari turun, naik, turun. Nah, itu per 31 Desember. Itu kan kumulatif. Piutang demikian juga, ada tambahan piutang, ada yang terlunasi, ada yang dilunasi oleh konsumen sehingga piutang berkurang dan seterusnya. Sampai dari Januari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember tahun itu juga. Itu kan kumulatif ya. Demikian juga dengan pos yang lainnya adalah seperti itu juga. Oke ya. Nah, kemudian ini ya, jadi neraca itu isinya adalah 3 elemen laporan keuangan dari 10 elemen itu. Nah, ini adalah contoh saja ya, contoh sederhana dari neraca. Nah, ini yang sering ditanyakan tuh di pendadaran. Paling tidak Anda bisa membuat, kalau ditanya silahkan buat neraca itu seperti ini ya, rupiahnya X lah. Sebenarnya ini yang paling sederhana ya, karena kalau untuk perusahaan yang lain mungkin pos-posnya lebih banyak. Nah, kita lihat di sini ada aset, ya, ada kewajiban, ada modal. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Nanti total aset akan sama dengan total kewajiban plus modal, balance, gitu ya. Nah, di aset lancar itu pos-posnya antara lain ada kas, ada surat berharga, ada piutang dan seterusnya. Kenapa kas paling atas? Kenapa bukan persediaan yang paling atas? Kenapa bukan piutang yang paling atas? Nah, itu ada maksud atau ada tujuan atau ada sebabnya. Jadi urutan aset lancar di neraca itu berdasarkan mana pos yang paling apa? Paling liquid, paling cepat berubah menjadi kas, ditaruh di atas. Nah, kas sendiri itu sudah paling liquid, maka ditaruh di atas, atau kas dan bank misalnya. Nah, surat berharga dianggap lebih cepat berubah menjadi kas daripada piutang, sehingga surat berharga ada di piutang. Piutang dianggap lebih cepat berubah menjadi kas daripada persediaan, karena piutang kalau terlunasi akan berubah menjadi kas. Tapi persediaan kan bisa dijual secara tunai, secara kredit. Nah, ngomong pahitnya persediaan dijual secara kredit kan timbulnya piutang dulu gitu. Itulah kenapa piutang di sini disajikan di atas persediaan dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian investasi jangka panjang, long term investment ya. Investasi jangka panjang kan long term investment ya, investasi jangka panjang gitu ya. Nah, itu investasi jangka panjang itu ada ya, minimal ya paling tidak ada 2 yang perlu Anda ketahui, yaitu investasi pada saham biasa dan investasi pada obligasi. Katakan ini adalah neraca PT XYZ ya, XYZ. Nah, PT XYZ itu punya dana lebih gitu ya, punya kas lebih, daripada hanya disimpan saja
di brankas misalnya tidak produktif, maka dana lebih itu diinvestasikan dengan cara membeli saham biasa perusahaan lain. Katakan membeli saham perusahaan ABC gitu. Itu investasi. Nah, dalam hal ini jangka panjang karena bisa lebih dari 1 tahun. Berharap dapat PT XYZ ini berharap dapat apa kalau dengan membeli saham perusahaan lain? Berharap dapat dividen toh? Nah, gitu. Nah, yang kedua bisa juga investasi pada obligasi. Jadi perusahaan XYZ ini XYZ ya. XYZ, perusahaan XYZ ini beli obligasi perusahaan ABC, perusahaan lain misalnya PT ABC. Itu investasi gitu ya. Ada kelebihan dana, belikan, investasikan pada saham biasa, investasikan pada obligasi. Gitu ya. Kalau obligasi perusahaan XYZ berarti berharap dapat apa? Kalau saham apa? Interest ya atau bunga. Oke. Itu ya, long term investment itu. Kemudian ada aset tetap. Selanjutnya ada aset tetap. Di situ ada tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, goodwill. Nah, urutannya itu seperti itu. Ya. Fixed asset atau aset tetap urutannya itu ya tanah di paling atas, bukan mesin atau bukan gedung. Sehingga kemudian kalau Anda lihat di sini, kalau kaidah urutannya aset tetap seperti itu, berarti pos apa yang paling atas? Ini diurutkan berdasarkan apa gitu maksudnya? Aset tetap itu penyajiannya di neraca diurutkan berdasarkan aset yang paling tanah tuh paling atas, kemudian gedung, mesin. Diurutkan berdasarkan aset tetap yang paling besar apa? Paling mahal harganya? Enggak juga ya, kadang kendaraan itu kalau punya Lamborghini lebih mahal daripada tanah, misalnya seperti itu. Jadi yang paling panjang masa manfaatnya istilahnya atau umur ekonomisnya. Nah, tanah itu kan di akuntansi kan dianggap nggak punya umur ekonomis, artinya nggak akan bakal rusak gitu, sehingga tanah kan tidak disusutkan tuh ya. Baru kemudian gedung itu dianggap lebih umur ekonomisnya lebih lama daripada mesin, daripada kendaraan dan seterusnya. Tapi di sini untuk aset tetap disajikan berdasarkan nilai bukunya ya. Gedung itu sudah berdasarkan nilai buku. Nilai buku itu adalah kemarin sudah sempat saya singgung, rumusnya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Gitu ya, nanti ada contohnya di selanjutnya. Ini mesin juga, kendaraan juga. Nah, satu lagi ada yang namanya goodwill. Itu adalah salah satu jenis aset tetap yang intangible gitu. Apa tuh? Intangible apa? Aset tetap yang tidak berwujud, intangible asset. Selain goodwill masih ada ya. Nah, yang lain kan berwujud tuh, namanya tangible asset, tangible. Tulisannya tangible asset itu dari tanah sampai peralatan itu yang berwujud. Nah, sedangkan goodwill itu adalah aset tetap yang tidak berwujud. Apa itu nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kemudian ya salah satunya itu ada yang lain nanti ya. Kemudian ada aset yang terakhir itu masuknya aset lain-lain. Ada bangunan. Harusnya bangunan kan masuk aset tetap tuh. Tapi ini bangunan masih dalam proses. Ini per 31 Desember ya, laporan keuangan kan per 31 Desember. Jadi per 31 Desember perusahaan itu membangun gudang penyimpanan, tapi per 31 Desember itu belum jadi. Nah, itu namanya bangunan masih dalam proses lah kayak gitu. Atau bangunan masih dalam proses konstruksi, belum bisa dipakai, maka per 31 Desember itu masuk pada aset lain-lain. Demikian juga untuk mesin harusnya masuknya di aset tetap, tapi ini mesin baru datang dari Jepang di pertengahan Desember kemarin, sehingga per 31 Desember yaitu tanggal laporan keuangan itu belum bisa digunakan karena masih dalam proses instalasi, namanya mesin yang belum digunakan atau mesin masih dalam proses
instalasi, maka ini masuk di aset lain-lain. Nah, di tahun berikutnya, tahun depan mungkin sudah tidak ada aset lain-lain nih. Gudang tadi sudah jadi, sudah bisa dipakai. Mesin juga sudah jadi, sudah bisa untuk produksi. Maka mungkin tahun depan tidak ada aset lain-lain lagi. Kecuali misalnya perusahaan membangun lagi gitu. Ya, maka nanti ada aset lain-lain, bangunan masih dalam proses. Gitu untuk aset lain-lain di sisi aset. Nah, kemudian kita lihat di kewajiban, liability. Kewajiban itu ada kewajiban atau utang lancar dan ada utang jangka panjang. Dua itu ya. Utang lancar itu berarti utang jangka pendek berarti kan. Sedangkan utang jangka panjang itu berarti utang tidak lancar gitu. Tapi lazimnya di neraca laporan keuangan itu di akuntansi istilahnya adalah utang lancar dan utang jangka pendek. Dan utang jangka panjang, utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, istilah baku itu sebetulnya utang, nggak pakai H ya, utang gitu. Nah, istilah bakunya. Jadi nanti kalau Anda membuat skripsi, kalau ada kata istilah utang ya, bukan hutang, bukan. Nah, utang itu, jadi ini salah sebenarnya, nggak usah pakai H gitu ya. Nah, utang itu yang lancar ada utang usaha atau utang dagang, utang wesel, utang pajak penghasilan, gaji dan seterusnya. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh. Nah, urutannya biasanya berdasarkan besar kecilnya nominal. Mungkin yang kecil di atas, baru kemudian besar paling atas yang paling besar, atau sebaliknya, yang paling besar di atas kemudian kecil-kecil gitu. Nah, ini tergantung kebijakan perusahaan saja. Nah, hutang jangka panjang di sini contohnya ada hutang hipotek atau hutang obligasi. Utang ya, perusahaan punya utang tuh, perusahaan butuh modal tambahan, maka dia mengajukan ke bank, kredit ke bank dengan jaminan sertifikat tanah, itu namanya utang hipotek. Utang hipotek. Mengajukan kredit ke bank dengan jaminan sertifikat tanah misalnya. Nah, ini jadi sumber modal asing ini ya, utang jangka panjang itu sumber modal asing. Nah, contoh yang kedua, yang lain nanti cari sendiri. Contoh yang kedua itu utang obligasi. Nah, kalau utang obligasi beda dengan investasi pada obligasi tadi ya. Kalau utang obligasi ini perusahaan mencetak obligasi kemudian menjual ke publik, sehingga dari hasil obligasi yang terjual ada tambahan modal. Tetapi dengan syarat itu tadi ya, setiap tahun atau setiap setengah tahun harus bayar bunga kepada pembeli obligasi. Jadi kalau investasi pada obligasi yang sebelah kanan itu berarti perusahaan membeli obligasi perusahaan lain, sedangkan utang obligasi berarti perusahaan mencetak obligasi dan menjualnya kepada pihak lain. Gitu ya. Itu bedanya investasi pada obligasi dan utang obligasi. Yang ketiga adalah equity atau modal. Nah, modal di sini berarti sumber modal sendiri. Kalau yang hutang jangka panjang tadi sumber modal asing. Nah, sumber modal sendiri itu biasanya kalau perusahaan yang sudah perseroan PT, perseroan terbatas, biasanya dengan menerbitkan saham. Nah, kalau tadi investasi pada saham tuh di sini itu membeli saham perusahaan lain. Kalau di sini berarti untuk modal. Ada modal saham. Saham itu istilahnya stok, STOCK, stok. Saham itu paling tidak ada dua. Yang pertama saham prioritas, yang kedua saham biasa. Kalau obligasi tadi istilahnya bond, BOND, bond. Nah, saham ada saham prioritas, ada saham biasa. Nah, pembahasan tentang ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di AKM 2 kalau nggak salah ya. Saham prioritas itu istilah Inggrisnya itu preferred stock, preferred double R ya, PREFERRED, preferred stock, PREFERRED, preferred stock. Nah, preferred stock itu di sini diterjemahkan sebagai saham prioritas. Mungkin di buku lain Anda akan menemukan istilah saham preferen biasa ya, preferen biasa.
Atau mungkin akan Anda temukan istilah saham istimewa, bahasa Indonesianya ya. Nah, itu mengacu pada preferred stock itu tadi. Kemudian di bawahnya adalah agio saham prioritas. Agio itu adalah kelebihan atau lebih besarnya harga jual dibandingkan dengan nilai nominal saham. Jadi harga jual lebih tinggi daripada nilai nominal saham, selisihnya adalah agio. Ya, namanya agio. Dalam hal ini ya agio saham prioritas. Nah, agio ini sebagai penambah modal saham prioritas. Ini contohnya agio ya. Tetapi nanti kalau harga jual saham prioritas lebih rendah daripada nilai nominal saham prioritas, istilahnya adalah disagio. Nah, kalau disagio itu nanti sebagai pengurang modal saham, entah itu prioritas, entah itu biasa. Nah, agio mungkin Anda temukan di buku lain itu istilahnya premium. Ya, sama saja. Atau kalau disagio Anda temukan di buku lain mungkin istilahnya sebagai diskonto. Nah, itu ya. Nah, yang kedua adalah saham biasa atau istilahnya itu common stock. COMMON, common stock atau saham biasa. Di sini saya pakai istilah saham biasa. Mungkin di buku lain akan Anda temukan istilah saham biasa ini, common stock ini sebagai saham umum. Saham umum atau saham biasa itu adalah common stock. Istilah aslinya ya, bahasa Inggrisnya. Nah, di sini ada agio ya. Tadi seperti saya katakan, itu adalah kelebihan harga jual atau lebih tingginya harga jual daripada nilai nominal, selisihnya itu agio. Atau kalau sebaliknya harga jual lebih rendah dari nilai nominal saham, itu disagio, sama seperti tadi ya yang prioritas. Dan juga termasuk modal di sini adalah laba tahun berjalan yang diambilkan dari laba rugi ya. Laba tahun berjalan itu termasuk modal. Nah, ini adalah antara lain pos-pos yang ada di neraca. Harusnya di sini ada tambahan 3 baris ya. Headingnya itu ada 3 baris di sini ya. Apa pertama? Nama perusahaan. Yang kedua? Jenis laporan keuangan. Entah itu neraca, entah laba rugi dan sebagainya. Yang ketiga? Periode ya 31 Desember tahun sekian. Harusnya ya, ini enggak saya kasihkan, enggak cukup. Nah, itu ya, selanjutnya akan kita lihat satu persatu dari aset lancar yang pertama ya, aset lancar. Aset lancar itu atau current asset ya, istilahnya itu current asset. Current asset atau aset lancar itu meliputi kas dan sumber-sumber ekonomi lainnya yang dapat diubah menjadi kas atau dijual atau habis pakai dalam rentang waktu. Ada 2 rentang waktu ya. Apakah itu 1 tahun, 1 tahun itu 12 bulan, atau 1 siklus operasi normal perusahaan, dipilih mana yang lebih panjang. Nah, itu masuk di aset lancar. Mana yang lebih panjang? Ada piutang juga tadi ya. Nah, 1 tahun kah atau 12 bulan kah, atau siklus operasi normalnya itu berapa bulan gitu? Mana yang lebih panjang? Nah, apa itu siklus operasi normal? Siklus operasi normal itu berubahnya kas menjadi kas lagi gitu. Bayangkan Anda punya toko, Anda punya usaha dagang, punya toko di rumah menjual pakaian ya, oke, skincare, atau menjual pakaian muslim ya, baju muslim misalnya. Berarti kan Anda kulakan ya, karena dagang, usaha dagang, kulakan kemudian dijual ya. Bisa nggak misalnya Anda sekarang kulakan, kemudian hari ini juga langsung terjual, bisa nggak kira-kira? Bisa, oke. Tetapi, ada tetapinya ya. Tetapi itu jarang ya. Kecuali itu pesanan loh ya. Kalau pesanan, nah, kalau nggak pesanan kan jarang. Nah, misalnya, katakan misalnya sekarang belanja, seminggu kemudian baru terjual. Oke ya, jadi Anda tadi punya kas, Anda belikan persediaan berupa ya hijab atau apalah ya, pakaian muslim, kemudian baru seminggu kemudian terjual. Itu pun dijualnya ke teman sendiri dan minta tempo.
Minta temponya 3 minggu lah ya, 3 minggu. Berarti satu siklus operasi normalnya berapa minggu, berapa bulan? Satu apa? 1 bulan. Anda beli 1 minggu kemudian terjual, terjualnya itu ke teman sendiri minta tempo 3 bulan. 3 minggu. Berarti ada 4 minggu atau katakan itu 1 bulan. 1 bulan dengan 12 bulan panjang mana? 12 bulan. Nah, maka untuk ini dipakai yang 12 bulan. Mana yang lebih panjang? Yang 12 bulan. Sehingga kemudian kalau ada piutang kan aset ya. Kalau ada piutang yang jatuh temponya 11 bulan, kalau tadi Anda misalnya sekarang kulakan, kemudian baru terjual kulakan, kemudian bulan ketiga kemudian terjual dan nanti akan dilunasi totalnya itu sampai 11 bulan, maka ini masih termasuk aset lancar. Gitu ya, karena yang dipakai patokan mana yang lebih panjang, yaitu satu siklus yaitu satu akuntansi tadi, periode akuntansi itu annual 1 tahun atau 12 bulan. Walaupun sebetulnya ada perusahaan yang siklus akuntansinya itu mungkin lebih dari 12 bulan. Katakan perusahaan eksplorasi itu, bahan-bahan tambang, mengekspor, memproduksi, memisahkan menjadi bensin, mana yang pertalite, mana premium, mana gas. Itu kemudian dijual secara kredit, kemudian terlunasi itu 18 bulan. Satu siklus operasinya itu 18 bulan. 18 bulan itu berapa tahun? 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Nah, kalau ada piutang yang jatuh temponya, katakan untuk perusahaan ini tadi ya, piutang itu jatuh temponya 15 bulan. 15 bulan kan lebih dari 1 tahun ya. Nah, itu masih dianggap aset lancar untuk perusahaan ini tadi ya. Karena siklus operasi normalnya itu 18 bulan tadi. Ya, ada piutang 15 bulan, maka itu masih dianggap aset lancar. Kalau untuk perusahaan yang satu tadi itu aset jangka panjang tuh, karena lebih dari 12 bulan. Untuk yang pakaian muslim tadi yang jual itu. Contohnya ini ya. Contoh di sini ini angkanya dari mana nggak usah ini hanya contoh saja. Ada kas gitu ya, 7.000 atau 7 berapa, nolnya tambahin sendiri. Ada surat berharga sekuritas berdasarkan harga pokok historisnya itu berapa dulu. Dikurangi dengan kalau ada cadangan penurunan nilai surat berharga itu sebagai pengurang, sehingga kemudian nilainya 20.000. Nah, kemudian ada piutang wesel 1.500 misalnya ya. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha itu mencatat piutang itu ada 2 metode ya. Metode yang pakai cadangan dan metode yang tidak pakai cadangan atau penghapusan langsung. Nah, ini yang pakai cadangan. Jadi ada yang pakai allowance untuk mencadangkan piutang tak tertagih, atau metode yang kedua direct write off atau langsung menghapuskan piutang yang tidak tertagih itu langsung dihapus, nggak usah pakai cadangan. Write itu kan menulis ya, WRITE. Write itu kan menulis, off double F, jadi menghapus gitu, menghapus. Direct itu langsung, direct write off itu metode yang kedua untuk mencatat piutang usaha. Bisa dengan cadangan, bisa dengan penghapusan langsung. Ini yang contoh ini yang pakai cadangan piutang tak tertagih. Karena piutang usaha itu seringnya tidak tertagih. Gitu ya. Kalau utang gampang, tapi kalau nyaur utang kan sah. Misalnya seperti itu. Nah, itu eman-eman. Itu selisih antara piutang usaha dengan cadangan piutang tak tertagih namanya adalah net realizable. Net itu bersih, realizable nilai apa bahasa Inggrisnya? Value. Net realizable value atau nilai realisasi bersih. Nah, ini yang kemarin kita pelajari ada recognition and measurement ya. Kemarin kan ada recognition
SFAC nomor 5 itu ya, apa nomor berapa itu? Recognition and measurement tuh. Nah, measurement itu ini pengukurannya itu ini. Ini adalah atribut pengukuran untuk piutang usaha yang dicantumkan di neraca itu dengan atribut pengukuran nilai realisasi bersih. Nah, harga pokok historis pun ini juga atribut pengukuran juga ya. Salah satunya untuk piutang usaha adalah nilai realisasi bersih atau net realizable value 40 dikurangi 800 39.200. Kemudian ada persediaan dagang, ini juga dikurangi dengan cadangan penurunan nilai persediaan. Ini harusnya ini di sini ya, 14-nya itu harusnya di sini gitu. 14 ini Anda geser. Nah, gitu ya, 16 kurangi 1.200 14.800. Nah, ada kemudian premi. Ini hanya contoh saja. Sehingga totalnya 84.000. Itu di aset lancar. Kemudian ada investasi jangka panjang tuh tadi ya, investasi pada saham biasa atau investasi yang kedua pada obligasi. Long term investment. Long itu panjang. Investasi itu investment. Jadi long term investment. Kalau bola panjang, ball long. Kalau itu bola ya. Nah, investasi jangka panjang ini adalah penyertaan di perusahaan lain. Jadi perusahaan XYZ tadi menyertakan dananya di perusahaan lain. Nah, ini tujuannya apa? Yang lebih dari 1 tahun ya, karena jangka panjang. Tujuannya itu ada 3, kenapa tadi XYZ itu menyertakan dananya di perusahaan lain. Tujuan pertama adalah untuk memperoleh penghasilan tetap yang berupa bunga obligasi. Jadi perusahaan XYZ beli obligasi perusahaan lain, perusahaan ABC misalnya, berharap dapat bunga interest. Karena PT ABC yang menjual obligasi itu wajib memberikan bunga kepada pemegang atau pembeli obligasi walaupun kondisi keuangan saat itu mengalami kerugian, wajib. Maka ini penghasilan tetap bagi XYZ karena dia akan terima bunga dari perusahaan ABC tadi yang menjual menjual obligasi, temponya jangka waktunya 5 tahun, obligasi itu umurnya 5 tahun atau 10 tahun misalnya. Ya, setiap tahun akan dapat bunga itu PT XYZ dari ABC. Yang kedua adalah memperoleh penghasilan yang tidak tetap. Kalau penghasilan yang tidak tetap, maka XYZ membeli dividen, membeli saham perusahaan lain, perusahaan ABC misalnya. Nanti akan dapat dividen. Dividen itu nggak tetap ya. Artinya bisa jadi tahun ini perusahaan emiten atau ABC tadi membagikan dividen kepada para pemegang saham, bisa. Tetapi mungkin tahun depan tidak ada pembagian dividen karena tahun depan itu akan ada ekspansi misalnya. Dan sudah disetujui di RUPS, rapat umum pemegang saham, bahwa tahun depan, tahun itu nanti tidak akan ada pembagian dividen karena dana untuk ekspansi. Sehingga ini ya penghasilan tidak tetap tuh bagi perusahaan XYZ tadi. Dan yang ketiga adalah untuk menguasai perusahaan lain. Jadi misalnya PT XYZ beli saham PT ABC sebanyak 70% dari saham yang beredar. Jadi saham itu mayoritas dimiliki oleh PT XYZ. Kan menang suara tuh di RUPS tuh ya. Karena punya 70% saham PT ABC. Sehingga saat RUPS bisa menentukan kebijakan perusahaan PT ABC. Walaupun tidak memiliki ya, tapi menguasai. Nah, contohnya ini investasi pada saham biasa, historical cost dikurangi cadangan penurunan nilai saham biasa sehingga nilainya 39. Kemudian kalau pada obligasi itu dilaporkan sebesar harga pokoknya ya, historical cost dikurangi dengan akumulasi amortisasi, agio atau mungkin disagio ya, ini contohnya agio. Ya, nilainya 51. Nah, amortisasi itu adalah istilah penyusutan untuk surat berharga atau untuk aset tetap yang tidak berwujud tadi, yang intangible asset.
Itu istilah penyusutannya adalah amortisasi. Kalau istilah penyusutan untuk aset tetap yang berwujud itu depresiasi ya. Ada depresiasi, ada amortisasi. Kalau istilah penyusutan untuk aset barang-barang tambang alam gitu istilahnya deplesi. DEPLEC, deplesi. Itu istilah penyusutan juga ya, ada 3 itu. Nah, ini untuk surat berharga amortisasi dari agio, penyusutan dari agio. Oke ya, dikurangi dengan itu. Nah, ini pada investasi jangka panjang. Kemudian ada aset tetap, sumber ekonomi. Baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang tangible maupun yang intangible. Kemudian digunakan secara aktif dalam operasi normal perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka memperoleh pendapatan. Tidak ya. Tidak untuk itu. Misalnya perusahaan ingin memperoleh pendapatan dengan cara menjual mesin, tidak seperti itu. Ya, yang dijual apa untuk mendapatkan untuk memperoleh pendapatan? Yang dijual perusahaan apa? Inventory. Apa itu inventory? Persediaan. Ya kayak tadi ya, berarti ada hijab, ada apa namanya? Apalagi sih? Ada pakaian muslim, ada baju koko, ada peci. Nah, itu yang dijual untuk memperoleh pendapatan, bukan menjual perabot-perabot, bukan. Karena itu adalah aset tetap, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Dan digunakan secara aktif ya, digunakan secara aktif dalam operasi normal perusahaan, sehingga tadi ada gedung masih dalam proses pembangunan, itu belum bisa digunakan secara aktif, maka tidak masuk di aset tetap. Atau mesin tadi yang masih dalam proses instalasi belum bisa digunakan secara aktif dalam proses produksi, maka tidak masuk di aset tetap ya tadi ya, masuknya aset lain-lain. Nah, di sini tadi misalnya tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Jadi ya kalau perusahaan yang dijual ya inventory ya, pendapatan, bukan kendaraan yang dijual, bukan mesinnya yang dijual. Boleh kalau mesin itu sudah rusak dijual sebagai rongsokan dan masih laku, ya boleh dijual, ya boleh, tetapi bukan pendapatan utama gitu ya. Boleh, nanti akan timbul apa yang disebut sebagai gain atau loss, sebagai keuntungan atau kerugian. Itu nanti akan kita bahas di aset tetap. Tetapi misalnya ya boleh juga perusahaan menjual kendaraan. Nah, ini perusahaan apa? Yang dijual itu kendaraan perusahaan apa? Otomotif, perusahaan dealer itu ya, kendaraan, dealer mobil. Ada yang dijual motor, yang dijual mobil. Lah itu bukan aset tetap, itu adalah persediaan bagi perusahaan itu gitu ya. Nah, maka ini bukan aset tetap, itu mobil, motor, itu tadi adalah apa? Persediaan. Gitu ya. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Tetapi ya tadi untuk perusahaan otomotif ya memang kendaraan itu dijual. Nah, kemudian ada yang intangible asset adalah aset tidak berwujud, adalah hak istimewa atau kondisi atau posisi perusahaan yang menguntungkan dalam mencapai pendapatan. Perusahaan lokasinya di tengah tengah perkantoran, kantor-kantor dinas misalnya loh ya. Nah, ini posisi yang menguntungkan, ada di tengah kota, lahan parkir luas dan sebagainya gitu. Itu posisi perusahaan, itu goodwill itu ya. Nah, itu kan aset yang tidak berwujud, tetapi itu ada nilainya gitu ya. Posisi perusahaan, kondisi, itu adalah aset juga, tetapi tidak berwujud. Ada juga mungkin hak paten, ada hak cipta, ada trademark. Nah, itu adalah aset tidak berwujud. Trademark itu tanda dagang ya. Ini tulisannya apa ya? Lenovo ya. Lenovo ini tulisannya trademark ini. Contoh ini adalah trademark. Hurufnya kan seperti itu ya, Lenovo. Terus kemudian ada sepatu Nike, itu lambangnya seperti itu trademark tuh. Itu ya, itu trademark. Itu adalah aset tetap, ada nilainya itu, tetapi aset tetap yang tidak berwujud. Contoh untuk aset tetap ada tanah, harga pokok historis 14.000.
Nah, itu kalau pakai historical cost ya, harga pokok historis ya, pakai historical cost seperti itu. Tetapi karena sekarang kita pakai IFRS, kemarin sudah kita bahas. I internasional, F financial, R reporting, S standar. Standar pelaporan keuangan internasional. Kita kan pakai itu sekarang. Nah, itu sebetulnya sudah tidak pakai historical cost lagi, sebetulnya tidak pakai harga pokok historis lagi, tetapi pakai apa kemarin? Fair value atau nilai wajar. Jadi katakan sekarang perusahaan itu sudah berdiri 5 tahun atau sudah berdiri 10 tahun lah ya, sudah berdiri 10 tahun. Nah, tahun pertama waktu itu beli tanahnya adalah 14.000. Tahun ke-10 masih juga dicantumkan 14.000. Itu historical cost itu seperti itu. Tetapi kalau fair value kan enggak. Wajarnya itu setelah tahun ke-10 ya tanah di situ, di tempat itu, ukuran seperti itu, nilainya pasti sudah naik ya. Nah, itu appraisal, dinilai kembali itu. Itu fair value kalau pakai IFRS. Demikian juga bangunan, kalau harga pokok historisnya dulu belinya 24, kemudian sampai dengan tahun ke-10 itu penyusutannya akumulasinya sudah 12, sehingga ini nilai bukunya, ini nilai buku ya, book value, nilai bukunya 12. Book value itu sekali lagi rumusnya adalah harga pokok historis dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Itu book value atau nilai buku. Nah, ini 12.000 penyusutan itu selama 10 tahun ya. Akumulasi penyusutan selama 10 tahun 12.000. Berarti dicantumkan di laporan laba rugi per tahunnya berapa? Ini selama 10 tahun nih. Dicantumkan di laba rugi berapa? 1.200 ya. 1.200 ya benar. 1.200 itu per tahun. Tahun pertama 1.200. Kalau pakai garis lurus loh ya, penyusutannya kalau pakai garis lurus 1.200 tahun pertama, tahun kedua 1.200, itu biaya per tahun, beban penyusutan per tahun yang dicantumkan di laporan laba rugi. Tetapi untuk di neraca ya tahun pertama 1.200, tahun kedua berarti 2.400. Karena akumulasi ya 2.400, tahun ketiga 3.600 dan seterusnya sampai tahun ke-10 12.000. Itu akumulasi penyusutan. Oke, seperti itu. Demikian juga dengan mesin, akumulasi, kendaraan, akumulasi gitu. Goodwill nilai bukunya tadi dikurangi akumulasi apa tadi istilahnya? Amortisasi ya. Istilahnya amortisasi. Hak paten, hak cipta dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu adalah untuk aset tetap. Ada aset lain-lain kemudian ya, tadi ada aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar. Aset jenis ini juga tidak dapat dilaporkan di aset tetap dan juga tidak dapat dilaporkan di investasi jangka panjang. Namanya aset lain-lain itu tadi ya. Bangunan masih dalam proses konstruksi, masih dibangun. Jadi per 31 Desember bangunan belum bisa digunakan secara aktif. Maka bangunan ini tidak dimasukkan di aset tetap. Harusnya kan bangunan aset tetap ya, tapi karena belum bisa dipakai masuk ke aset lain-lain. Demikian juga mesin itu sebetulnya masuk di di aset tetap, tetapi karena per 31 Desember mesin belum bisa digunakan, maka masuknya di aset lain-lain. Gitu ya. Ini harga perolehannya berapa. Kemudian ke current liability, current liabilities atau hutang lancar atau ya lancar ya, jangkanya pendek, tidak lebih dari 1 tahun tuh ya. Kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dengan aset lancar atau dengan menciptakan hutang lancar yang baru, jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Jadi perusahaan punya utang kepada pihak lain yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan, maka ini masuknya di hutang lancar. Ada hutang wesel, hutang usaha, hutang bank dan seterusnya. Itu diurutkan berdasarkan besar kecilnya nominal. Ini besar, yang nominal yang besar dia ditaruh di atas. Nah, itu
Ini sebenarnya tergantung perusahaan ya mau pakai kebijakan yang mana. Nah, di sini ada hutang jangka panjang tuh. Hutang jangka panjang tetapi sudah jatuh tempo di tahun ini, maka masuknya di hutang lancar. Kita punya hutang jangka panjang dulu, katakan 5 tahun yang lalu itu kita pinjam bank. Nah, sekarang sudah tahun yang kelima, sudah jatuh tempo. Maka hutang jangka panjang ini masuknya di hutang lancar. Karena ini sudah tahun jatuh tempo, yaitu tahun kelima. Di tahun keempat belum ada ini, di hutang lancar itu nggak ada ini di tahun keempat kemarin, masih di jangka panjang. Di tahun ketiga juga masih di jangka panjang ya. Nah, ini yang jatuh tempo. Seperti itu hutang lancar 64.000. Nah, yang long term tadi hutang jangka panjang yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Siklus operasi normal saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau tadi ada perusahaan eksplorasi tadi berapa? 18 bulan. Ya, berarti kalau ada hutang jangka panjang, ada hutang yang jatuh temponya bulan ke-15, itu masuk hutang lancar ya, karena ini satu siklus operasinya adalah 18 bulan contoh saya tadi. Siklus operasinya 18 bulan, kalau ada utang yang jatuh temponya 15 bulan masuknya ke lancar. Baru kemudian kalau ada hutang yang jatuh temponya 19-20 tahun dan seterusnya, 19-20 bulan dan seterusnya, lebih besar dari 18 bulan, maka hutang jangka panjang. Kalau tadi siklus operasi normalnya contoh saya 18 bulan ya. Ada hutang wesel, ada hutang hipotek, hak guna, ada hutang obligasi ya, ada tambahan hak guna sewa gitu. Ada hutang wesel bank, jangkanya jangka panjang nih ya. Nah, ini masuknya ada contoh untuk hutang jangka panjang. Terakhir adalah modal. Ekuitas ya, modal perusahaan. Modal yang dicantumkan di neraca itu tergantung dari jenis perusahaannya. Apakah perusahaannya perseorangan, apakah perusahaannya persekutuan yang berbentuk firma CV, atau perusahaan yang sudah share, yang sudah TBK, yang berbentuk perseroan terbatas. Maka kalau untuk jenis pertama, perusahaan perseorangan, maka modal yang dicantumkan di neraca itu adalah nama pemilik, modal Tuan Andi gitu. Kalau tadi kan contohnya modal saham prioritas, modal saham biasa. Nah, ini kalau perusahaannya perseorangan ya, karena kan perusahaannya punya Tuan Andi tuh, maka nanti di neraca namanya modal Tuan Andi. Untuk jenis yang kedua, yang firma, misalnya perusahaan didirikan persekutuan oleh 3 orang, A, B, dan C. Maka nanti jenis modal yang dicantumkan di neraca ya modal A sekian, modal B sekian, modal C sekian gitu. Ya, itu sudah Anda pelajari dulu di pengantar akuntansi. Kemudian kalau perusahaannya sudah perseroan, PT perseroan terbatas dengan menjual saham, maka nanti modalnya adalah modal saham. Modalnya pemilik saham. Jadi kalau Anda beli saham perusahaan Telkom, sebenarnya Anda adalah salah satu pemilik perusahaan Telkom ya. Walaupun kepemilikannya hanya 0,000 sekian persen, karena hanya beli 1 lot gitu. Padahal yang beredar jutaan lot misalnya gitu. Nah, itu Anda pemilik juga. Gitu ya. Maka kalau seperti ini untuk perseroan modalnya adalah modal saham. Contohnya di sini modal saham biasa. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, tapi langsung modal saham karena jenisnya sudah perseroan. Kemudian ada agio modal biasa, agio modal saham, atau ini juga bisa disagio ya. Kemudian ada laba ditahan atau retained earning. Oke, seperti itu ya. Sehingga jumlah modal pemegang saham 150. Itulah penjelasan tentang pos-pos yang ada di neraca. Nah, ini adalah tambahan ya, pengertian tambahan. Ada disclosure. Apa itu disclosure? Pengungkapan tambahan atas informasi yang tidak disajikan di batang tubuh laporan keuangan. Batang tubuh itu tadi yang XYZ itu tadi ya, neraca itu tadi. Ada aset, ada kewajiban, ada modal, itu neraca itu batang tubuh itu seperti itu. Nah, ada informasi yang tidak
bisa disajikan di situ gitu. Maka nanti harus di-disclose, harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Kayak tadi di neraca misalnya ada kas 10.000. 10.000 itu cash on hand berapa? Cash on bank berapa? Bank A, bank B, bank C berapa masing-masing? Sehingga totalnya 10.000 dicantumkan di neraca. Kan ada informasi tambahan tuh ya. Kasnya sekian itu ada di sini, di sini, di sini. Atau piutang misalnya, piutang yang sebesar sekian tadi di neraca itu piutangnya siapa? Sudah jatuh tempo berapa? Yang melewati jatuh tempo berapa? Nah, itu totalnya dicantumkan di neraca, tetapi ada pengungkapan informasi tambahan seperti itu tadi. Nah, disclosure di sini ada juga yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi. Di-disclose di situ, diungkapkan di situ. Metode depresiasi aset tetap yang dipakai apa? Untuk mesin metodenya apa? Untuk kendaraan, untuk gedung apa metode yang dipakai? Itu diungkapkan di sini. Apakah pakai garis lurus, apa pakai double declining balance, atau pakai sum of the years digit, itu diungkapkan di sini. Hitungannya juga bisa. Kemudian metode penilaian persediaan itu diungkapkan juga di catatan atas laporan keuangan. Apakah pakai first in first out, FIFO, atau pakai simple average, atau moving average, atau weighted average, itu diungkapkan di sini. Kemudian juga ada informasi tambahan. Informasi tambahan itu bisa yang bersifat numerik atau deskriptif, atau juga yang contohnya rincian aset tetap, rincian simpanan giro bank tadi sudah saya katakan, atau juga informasi pelengkap yang disyaratkan oleh Bapak-Bapak, misalnya perhitungan rasio-rasio keuangan yang nanti akan kita pelajari di semester 5 analisis laporan keuangan itu ya, ada rasio-rasio keuangan nanti. Itu disclosure itu seperti itu. Terakhir, apa yang disebut sebagai subsequent event? Pernah saya tanyakan di pendadaran, tapi udah lama tuh ya. Subsequent event itu adalah peristiwa kemudian. Kapan itu? Yaitu saat antara tanggal laporan keuangan, yaitu 31 Desember tahun ini X1 misalnya, saat antara tanggal laporan keuangan yaitu 31 Desember X1 dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Diterbitkannya kan mesti tahun kemudian ya, tahun setelah X1 yaitu X2. Katakan 1 April X2. Saat tanggal laporan keuangan adalah 31 Desember X1, tanggal diterbitkannya 1 April X2 misalnya. Berarti ada 1 Januari X2 sampai dengan 31 Maret X2. Nah, itu ada apa? Itu namanya subsequent event, peristiwa kemudian. Nah, peristiwa kemudian ini ada yang mempengaruhi jumlah rupiah. Ada juga yang tidak mempengaruhi jumlah rupiah, tetapi tetap harus diungkapkan. Contohnya, cadangan kerugian piutang, hutang pajak penghasilan itu tidak mempengaruhi jumlah. Tetapi kalau ada akuisisi perusahaan, ada kebakaran yang menghabiskan persediaan, itu mempengaruhi jumlah. Katakan di tanggal 31 Desember persediaan sudah dihitung nih sekian, 31 Desember X1. Tetapi kemudian di tanggal 15 Maret itu ada kebakaran yang menghabiskan gudang persediaan. Nah, itu kan mempengaruhi jumlah tuh. Padahal nanti akan diterbitkan di 1 April. Tetapi di 31 Maret X2 yang akan nanti terbit di 1 April X2 itu ada kejadian kebakaran yang menghabiskan persediaan. Padahal tanggal laporan keuangan 31 Desember X1 sudah dihitung tadi persediaannya berapa. Itu namanya subsequent event. Gitu ya. Dan yang terakhir, istilah terakhir adalah treasury stock. Saham yang dibeli oleh perusahaan emiten. Jadi perusahaan A menjual saham yang sudah beredar itu kemudian dibeli kembali oleh perusahaan A. Itu namanya treasury stock. Ya, itu hanya istilah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, ini end of slide. Ada pertanyaan dulu? Ya. Otomotif
boleh jadi itu adalah ya goodwill itu tadi, bisa jadi otomotifnya ada di tengah kota atau perusahaannya lokasinya tempat parkirnya luas misalnya, itu sudah bisa ya. Terus kemudian selain itu mungkin trademarknya juga. Trademark itu Toyota itu simbolnya seperti itu, Daihatsu simbolnya seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Suzuki, Honda, itu huruf-hurufnya itu trademark, itu adalah aset tidak tetap. Ya, gitu ya. Kerja di otomotif? Enggak ya. Jualan mobil gitu ya. Oke. Saya kira itu ya, sudah maghrib juga. Oh ya. Sudah. Tak stop dulu.